TOEFL exercise skill 15 sampai 19 yang multiple choice. Nomor 1 ada negatifnya, rarely ada negative word, yaitu kita butuh verb subject yang dibalik. Yang verb subject cuma delta yang punya verb subject. Yang kedua, there geography subject verbnya sudah ada, why conjunction sini butuh subject verb. Yang punya subject verb cuma alpha, diet itu sebagai subject, differnya sebagai verb 1. Lanjut ke pembahasan nomor 3. Where di sini menyelesaikan where itu penghilangan if, ada koma juga sini. Penghilangan if itu boleh where. Selanjutnya where ini ketemu dengan kemungkinan dia ketemu dengan verb ing atau verb 3 tergantung konteksnya. Konteksnya aktif itu ing, konteksnya pasif itu verb 3. Jadi pilihannya alpha, alasannya where ini ntar ketemu dengan not spending verb ing. Cuma alpha yang punya ing di sini. Kenapa enggak delta? Soalnya delta ini setelah where ini harus subjek dulu. Kayak alpha ini, where subjeknya nih, the US Army Corps of Engineers-nya subjek dulu. Kalau delta malah ke verb langsung, itu nggak boleh. Jadi jawabannya alpha, itu alasannya. Yang keempat, nowhere ini wajib hukumnya dibalik. Yang dibalik itu cuma jawaban di Charlie, yaitu are sebagai verb. Retail trade figures ini sebagai subjeknya, soalnya ada kata nowhere yang hukumnya wajib dibalik. Lanjut yang kelima, New York City Central Park ini sebagai subjek, is ada as large, as ketemu dengan as. Nah, jadi di sini pilihannya yang punya as itu ada 3, alpha, Charlie, sama delta. Nah, delta di sini pilihannya kenapa? Soalnya delta inilah yang punya as dan punya verb is. Kenapa enggak Charlie? Charlie juga punya is, tapi di sini di soal ada second. Second itu bilangan bertingkat yang butuh the first, the second. Nah, makanya kita pilihnya yang delta ada the-nya, bilangan bertingkat. Yang keenam, potassium sebagai subjek, has-nya sebagai verb, because conjunction it subject, losses sebagai verbnya. When ini conjunction butuh subject verb. Yang punya subject verb cuma bravo, it subject combine sebagai verb. Lanjut ke 7. The economic background ini sebagai subjeknya, will not be mentioned sebagai verbnya, koma, butuh conjunction, soalnya tidak ada verbnya, be transitive verb. Butuh conjunction dan pembalikan. Nah, jadi nor di sini conjunction negatif, dibalik will sebagai subjek, trade unionism sebagai subjeknya. Jadi will verb trade sampai ini subjeknya. So, kenapa dibalik? Soalnya ada nor sebagai conjunction. Ini wajib hukumnya dibalik di depan dia. Kalau yang lain malah enggak disusun balik kayak gini. Subjek verb enggak disusun balik. Jadi jawabannya C, Charlie. Yang ke-8, tes positif ini subjeknya. Selanjutnya ada koma nih, ada koma 2. Seterusnya setelah koma kedua ada the entire truckload, ini sebagai subjeknya, must be, seterusnya itu sebagai verb. Subjek verb udah ada, selanjutnya kita butuh conjunction sini. Tapi ingat di sini nggak ada verbnya, tes positif. Nah, tes ini sebagai verbnya, verb 1. Verb 1 langsung positif. Nah, jadi di sini kita butuh conjunction atau yang sudah disusun balik. Oke, pilihannya alpha, soalnya di sini penghilangan if di sini. Should ini sebagai verbnya, milk sebagai subjek, tesnya sebagai verb 1. Kenapa verb 1? Soalnya dia pakai should, modal, ketemu dengan verb 1. Kenapa nggak bravo? Kan dia ada punya if juga. If ini kalau ketemu subjek milk, soalnya ada s-nya di sini, test gitu. Ada s-nya, tes positif. Nah, drive di sini untuk subjek ini ya. Jadi if milk test ada s-nya di sini juga. Is ketemu dengan verb 1 nggak mungkin. Milk should ini malah nggak ada conjunction-nya, nggak susun balik. Jadi jawabannya alpha, itu alasan. 9, located behind, ini tempatnya behind. Behind ini butuh objek dulu. Objeknya itu adalah each eyelid. Ini objek, langsung ke verb.
Subjeknya mana ini subjeknya? The two lacrimal glands. Ini subjek ketemu dengan are. Jadi verb subject. Jadi jawabannya Charlie. Yang ke-10. Only for a short period of time. Only for. Nah, ini negative meaning. Negative meaning itu susun balik verb dulu langsung ke subjek. Yang punya cuma bravo. Do sebagai verb, citasnya sebagai subjeknya. Oke, sekian untuk pembahasan ini.